Kalau gua pernah sih cabut karena dosennya ngeselin dan karena kadang pagi-pagi Mungkin malamnya nggak bisa ada kegiatan. dan paginya ngantuk, jadi ya udahlah cabut aja gitu. Halo semuanya, kembali lagi di With The Genesis YouTube channel. Jadi di pada kesempatan kali ini kita mau bikin video Battle of PTN lagi nih. Jadi kita mau bikin Battle of PTN versus PTS, lebih tepatnya UI versus Prasetya Mulia. Nah, di kesempatan kali ini karena tak kenal maka tak sayang, gue mau ngasih tahu dulu, gue itu Maura dari tim VPP With The Genesis. Gue dari Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik. Halo semuanya, nama aku Fianka Hitafirenita. Aku sekarang di semester 3 dari Universitas Prasetya Mulia dan aku ambil jurusan International Business Law. Halo semua, perkenalin nama gue Atta. Gue dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan sekarang gue lagi di semester 3 di Fakultas Hukum. Nah, sebelum kita ngomongin kampus yang lebih berat lagi nih, sekarang kita mau main game dulu kali ya. Tahu nggak? Kita mau main sekarang Never Have I Ever. Tahu cara mainnya? Yaudah, jadi sekarang kita mau main game dulu. Never Have I Ever. Pertanyaan pertama, Never have I ever nyesal masuk prodi atau kampus yang sekarang nih? Sebenarnya kayak dari akunya nggak pernah nyesel, tapi mungkin dari faktor eksternal kayak keluarga gitu, mereka lebih berharap aku bisa mengikuti jejak mereka, misalnya masuk PTN, gitu aja sih. Kalau dari gue, jujur gue enjoy banget sih masuk FAUI dan Fakultas Hukum ini karena emang benar-benar cocok sama cara berpikir gue, cara belajar gua dari matkul-matkul yang ada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Jadi sejauh ini gua nggak pernah nyesel. Lanjut lagi ya, buat pertanyaan kedua, Never have I ever cabut kelas karena dosennya ngeselin. Dari aku sih nggak pernah cabut kelas gara-gara dosennya ngeselin, tapi yang pernah tuh tiba-tiba aku kan datang ke kelasnya agak awal kan, terus tiba-tiba tuh semuanya tuh gempa, terus gue nggak sadar gempa, soalnya gue di lantai 2, sementara gue dan tempat temen gue sama dosen gue tuh udah di sana. Terus dosen gue tuh kayak kekeh gitu, kayak udah kita nggak usah keluar, kita di sini, kita kelas aja. Padahal semua itu udah dievakuasi, jadi satu gedung tuh dievakuasi. Jadi gue kayak iya, jadi ujung-ujungnya gue cabut gara-gara gempa. Kalau gua pernah sih cabut karena dosennya ngeselin dan karena kadang pagi-pagi mungkin malamnya habis ada kegiatan dan paginya ngantuk, jadi ya udahlah cabut aja gitu karena kan ada batas maksimal untuk cabut juga kan, jadi ya udah. Kadang apalagi kalau menjelang UAS nih, udah masih belum kepake nih jatah absennya, ya udah gua cabut aja iya gitu kadang gua. Oke, terus buat pertanyaan selanjutnya nih Kak Fianka, Never have I ever mikir untuk pindah kampus. Oke, dari akunya sih sempat kepikiran kayak pindah nggak ya, soalnya itu bukan dari faktor aku ya, itu lebih dari ke faktor orang tua. Jadi aku prinsipnya kayak oke, aku coba pindah demi keinginan orang tua aku. Tapi kalau nggak masuk, oke, gue seneng. Tapi kalau masuk juga kayak oke, berarti gue ngejalanin ini buat lo. Dan ternyata gue tetap di Prasmo pada ujungnya. Kalau dari gue nggak pernah sih kepikiran untuk pindah kampus, justru gue malah nyuruh orang-orang untuk pindah ke FAUI. Karena menurut gue FAUI itu benar-benar kampus yang prospeknya jelas, terus cara belajarnya enak, terus belajarnya juga enak, jelas gitu. Makanya gue kadang suka nyuruh orang dulu pindah FA gitu. Kalau dari gue sendiri nggak mau pindah sih. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat, Never have I ever ngerjain tugas copy paste dari punya temen. Oke, jujur nggak pernah ya, soalnya dosen-dosen kita tuh kayak pasti bilang kalau misalnya kita kumpulin tugas dicek di Turnitin, tahu nggak sih Turnitin? Jadi kalau misalnya sama persis ya nilai gue 0, jadi gue nggak berani. Sama kayak Fianka, gue juga nggak pernah untuk melakukan copy paste karena di FAUI itu dosen-dosennya benar-benar menentang plagiarisme, sama dicek di Turnitin juga plagiarismenya. Nah tapi kadang kalau kepepet banget nih, gue copy paste terus gue parafrase, iya, gue parafrase. Jadi nggak, kalau misalnya dicek di Turnitin gitu nggak sama gitu ya saya kalau kepepet. Nah, pertanyaan terakhir nih ke atas sama Kak Fianka. Jadi never have I ever nge-crushin cutting. Oke, never have I ever crushin cutting. Kebetulan di Prasmu tuh rata-rata cutting gue cewek, jadi nggak pernah kebetulan. Kalau dari gue untuk nge-crushin nggak pernah, tapi kadang gue nggak juga. Kadang gue kagum gitu sama si orang ini dengan cara berpakaiannya, dengan cara berpikirnya, dengan cara ngomongnya. Tapi kalau nge-crushin sih
nggak pernah, mungkin belum kali ya. Nah, oke, jadi Kak Ata, Kak Fianka, sekarang kita mau langsung masuk ke main topiknya aja. Jadi aku ada beberapa pertanyaan di sini yang bisa Kakak jawab. Dari sekian banyak universitas Indonesia, kenapa akhirnya milih kampus yang sekarang dan kenapa milih Fakultas Hukum? Oke, mungkin dari aku ini mungkin jawaban yang sangat personal ya, jadi nggak bisa pukul rata ke semua orang. Jadi aku orangnya very dependent kepada lingkungannya. Jadi kalau misalnya aku lebih nyaman dengan lingkungannya, aku juga merasa performance aku lebih tinggi. Nah kebetulan dari lingkungan SMP maupun SMA aku tuh banyak banget orang-orang yang masuk Prasmul. Jadi itu salah satu faktornya. Kedua, aku orangnya sangat praktis bisa dibilang. Jadi karena Prasmul itu menyediakan opportunity untuk kita magang di semester 1, aku juga bisa merasa gitu, misalnya di bidang hukum kan sangat luas kan, jadi aku bisa merasakan misalnya aku cocoknya di mana sih, di law firm kah, di startup kah, di corporate lah. Nah dari situ aku milih Prasmul. Oke, kalau dari gue mungkin dari kenapa fakultas hukumnya dulu kali ya. Kalau dari gue tuh awalnya emang pas gue SMA, masa-masa belajar, itu kan gue survei-survei nih ke fakultas-fakultas yang ada. Nah, ketika gue survei-survei kok gue merasanya cocok hanya hukum doang ya. Karena kenapa? Karena yang pertama gue gak suka hitung-hitungan. Terus kalau hukum tuh ilmunya tuh pasti, kan ada undang-undangnya, ada buku-bukunya yang emang udah jelas hukumnya gitu. Nah, jadi gue emang sukanya orang yang pasti-pasti gue. Jadi makanya dari situ gue merasa fakultas hukum ini cocok. Dan kenapa UI? Karena emang gue domisilinya Jakarta kebetulan. Jadi ya gue nyari yang deket-deket aja, jadi gue milih UI untuk jadi fakultas hukum Universitas Indonesia. Oke, nah terus untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa sih hal yang you wish you know sebelum masuk ke kampus sekarang dan fakultas hukum ini? Oke, mungkin kalau misalnya something I wish I knew sebelum aku masuk Prasmul, sebenarnya nggak terlalu banyak ya, soalnya balik lagi dari lingkungan aku tuh mereka banyak masuk Prasmul kan, jadi udah dapet lah kayak heads up gitu Prasmul tuh bakal kayak gimana. Tapi mungkin untuk hukum tuh nggak semuanya kayak hafal-hafalan, kayak misalnya pasal A B C D E F G itu kayak gue harus hafal, nggak, tapi kayak banyak banget tentang logika. Jadi mungkin yang I wish I knew itu kebiasaan untuk membaca sih yang aku pengen. Oke, kalau dari gua, yang gua harap tahu, gua tahu sebelum gua masuk kampus itu kemampuan manajemen waktu. Karena menurut gua di kampus itu sebenarnya tricky, karena sebenarnya untuk masa belajar itu nggak terlalu banyak, tapi dari organisasi kegiatan itu yang bikin kadang kita suka terlena sama belajar. Jadi ya gue harap sih kalau misalnya gue dulu sebelum masuk kampus sih gue memperbaiki cara manajemen waktu gue sih gitu. Oke Kak, aku mau nanya lagi ya. Jadi pertanyaan ketiga itu, did you have culture shock pas pertama kali ngejalanin masa perkuliahan kalian di kampus-kampus nih? Untuk culture shock mungkin dari segi tugas ada lah ya. Di Prasmul tuh kebanyakan kita tuh banyak kerjain kerja kelompok. Jadi kadang-kadang gue tuh harus nyesuaiin gitu, kayak cara komunikasi orang lain tuh gimana, cara kerja orang lain tuh gimana. Jadi gue tuh di Prasmul belajar banget cara negosiasi, cara kayak ngasih opini dengan baik. Misalnya gue nggak setuju sama opini lu, gue ngomongnya harus baik-baik biar orangnya juga bisa menerima. Dan mungkin selain itu aku juga belajar banget kayak tone anak hukum tuh menurut aku beda banget loh sama tone anak lain. Jadi kalau misalnya di hukum ya guys, orang-orang tuh sangat blak-blakan, terus sangat keras banget. Jadi mungkin aku dari lingkungan yang ya orang-orangnya lebih ngomongnya halus lah, atau ngomong itu lebih di belakang-belakang lah. Jadi pas masuk hukum tuh kayak kayak oh my god, kayak gue harus kayak memperkuatkan diri gitu. Jadi itu sih hal yang bikin aku shock. Kalau buat gue ya, kena culture shock yang gue rasakan itu kayak orang-orang tuh bener-bener giat belajar, rajin belajar, kompetitif, dan terkesan individualis. Itu kalau di hukum, khususnya FAUI ya. Nah tapi itu menjadi motivasi juga gitu buat gue untuk nggak bergantung sama orang. Yang dulunya gue SMA ya udah ini belum, si ini belum gitu. Sekarang gue harus benar-benar mandiri. Gue nggak bisa nungguin dia, gue harus jalan sendiri gitu sih kalau gue yang gue rasain. Nah, next question ya Kak. Jadi kira-kira metode ngajarnya dosen kalian udah memenuhi kebutuhan pembelajaran kalian atau belum sih? Oke, mungkin dari aku I think I'm very blessed to say this, tapi aku sangat cocok lah sama dosen-dosen aku.
Karena kan aku namanya Fakultas International Business Law kan, jadi tuh banyak banget pelajaran yang dalam bahasa Inggris. Nah kebetulan aku tuh dari sekolah yang sebelumnya juga pakai bahasa Inggris kan, jadi nggak shock amat lah pas dapat materinya. Terus mereka juga jelasinnya tuh kayak misalnya ada convention apa, terus mereka tuh kayak jelasin gitu kayak pasal ini tuh artinya apa sih di baliknya. Terus kayak ngejelasin gitu kayak kalau misalnya ada koma aja dia tuh kan ngubah kan artinya. Mereka tuh ngejelasin banget kayak misalnya konstruksi hukumnya, logika hukumnya. Jadi dari situ kayak menurut aku dapat banget sih kayak logikanya dan kayak pemahamannya. Kalau dari gua, dosen-dosen di FAUI itu enak-enak, tapi terkadang ada beberapa dosen yang emang suka bikin ngantuk. Mungkin dosen yang cuman jelasin dari PPT, dari slide, itu kadang gue suka ngantuk. Nah tapi kalau gue sendiri itu suka dosen yang tanya jawab gitu. Jadi gue nggak ngantuk, jadi gue dipaksa untuk mikir nih jawabannya apa nih. Ya tapi kadang suka ngeselin juga sih kalau misalnya kena cold call. Tapi ya itulah, gue sukanya yang emang aktif gitu. Jadi gue nggak cuma dengerin doang gitu. Kalau dari gue itu sih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih menurut kalian yang berbeda dari universitas kalian masing-masing dari Prasmul dan UI? Oke, mungkin apa yang beda dari FHUI dan Prasmul kali ya. Tadi kita juga udah sempet bahas-bahas dikit kan kayak kurikulum kita bedanya apa. Kalau misalnya di Prasmul tuh udah lebih detail dari awal, udah lebih terbentuk set of pelajarannya. Jadi kalau misalnya di Prasmul dari awal tuh aku udah dapet company law, terus semester depannya udah dapet M&A. Jadi murid-muridnya tuh bener-bener didorong ke arah kayak corporate law sama di arah law firm. Selain itu mungkin penjurusannya juga cukup unik sih. Kayak aku sendiri belum pernah dengar di kampus lain dapet penjurusan namanya cyber law atau airspace law. Jadi menurut aku mungkin itu perbedaannya. Oke, kalau menurut gue ya perbedaan antara FAUI dan Prasmul, yang pertama mungkin dari warna almetnya. Kalau dari UI warna kuning, kalau Prasmul warna biru. Nah terus yang kedua mungkin ini benar tadi kata ini, kalau misalnya FAUI itu dari awal tuh biasanya sebutannya kuliah pengantar. Semester 1 tuh semester pengantar, jadi pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia. Dan semester 2 biasanya semester asas nih, asas hukum perdata, asas ilmu HTN. Nah baru nih ntar semester 3 ke atas udah mulai menjurus nih. Dan nanti tuh di semester 6 itu ntar ada peminatan khusus. Jadi yang mau milih perdata yang ambil yang perdata aja matkulnya, kayak mau ambil pidana matkul yang ambil pidana. Nah gitu-gitu sih, mungkin perbedaannya itu kali ya. Lebih kalau dari FAUI itu dari awal dikasih dulu semuanya, baru ntar kalau misalnya emang udah pengen menjurus pas di semester akhir gitu. Oke Kak Atta sama Kak Fianka, makasih banget udah datang ke sini. Nah untuk closingannya aku mau ada pertanyaan, ada kesan untuk kampus atau teman sefakultas nggak sih selama ini? Oke, jadi so far so good aku di FH, dan intinya sih aku nggak ada penyesalan sama sekali sih masuk ke FH Prasetya Mulia. Kalau dari gue kesan selama gue belajar dan kuliah di FAUI, gue sangat senang, sangat enjoy, dan gue sangat berharap ilmu yang gue pakai sekarang dapat berguna bagi masyarakat luas dan negara Indonesia ini. Ada nggak sih harapan buat gimana ke depannya? Oke, mungkin ke depannya semoga lulusnya lancar, amin. Semoga IPK-nya 4, amin. Dan semoga aku bisa menemukan tempat kerja yang cocok dan cuan, amin. Amin. Kalau untuk gue, harapan gue semoga ilmu-ilmu yang gue dapat bermanfaat. Terus gue bisa memberikan give back ke FAUI, ke Indonesia, dan hukum di Indonesia semakin baik. Nah kita udah selesai nih, udah kejawab semua pertanyaan-pertanyaan, main games juga udah. Jadi makasih banget buat semua yang udah nonton, makasih banget buat Kak Fianka sama Kak Atta udah mau datang. Pokoknya ya udah, selamat ketemu lagi di